Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda titik balik mantan dari ngajak pisah duluan jadi ngejar-ngejar untuk minta balik duluan. Oke lah, mantan yang ngajak pisah duluan, bahkan memaksa untuk berpisah ya. Tapi biarkan saja. Karena apa? Karena waktu akan membuat dia menyadari bahwa ternyata dia betul-betul mencintai, bahwa kita adalah cinta sejatinya, bahwa dia membutuhkan kita. Kenapa kemarin dia memaksa untuk ngajak berpisah duluan? Mungkin karena tekanan dari orang tuanya yang tidak merestui dia bersama kita. Atau bisa jadi pada saat itu dia sedang tergoda dengan kehadiran orang ketiga. Tetapi seiring perjalanan waktu dia bisa merasakan bahwa cinta yang dia cari ini bukan bersama orang ketiga. Bahwa meski orang tuanya belum merestui, ya, dia menyadari bahwa yang namanya kebahagiaan cinta itu bisa dia dapatkan dari kita. Bahkan tidak pernah bisa dia dapatkan dari orang tuanya yang mungkin sudah memberikan segalanya untuk dia. Ada orang yang memang merasa bahwa harta benda itu sebagai tujuan hidupnya. Tetapi juga ada orang yang kemudian merasakan bahwa harta benda yang melimpah, tetapi cinta yang sejati tidak didapatkan, dia merasa hidupnya hampa. Nah, ketika mantan merasakan hal ini, dia berada pada titik balik dari ngajak pisah duluan, ya, dari merasa bahagia dan nyaman dengan perpisahan itu, jadi kangen, jadi rindu, jadi menyadari bahwa dia membutuhkan kita. Jadi menyadari bahwa kita adalah cinta sejati dalam hidupnya. Maka 3 titik balik itu ada tandanya, atau tandanya akan mulai terlihat. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi titik baliknya itu tandanya 3 ya. Mantan yang awalnya memblokir seluruh media sosial kita. Tiba-tiba dia chatting ke media sosial kita, misal ke WhatsApp kita ya. Walaupun setelah itu langsung dia blokir kembali. Artinya apa? Artinya mantan mulai buka tutup blokir media sosial kita. Dan itu menunjukkan bahwa ada
kegalauan yang sangat besar di dalam hatinya dengan perpisahan itu. Ya, galau itu membuat orang menjadi tidak konsisten, menjadi labil. Tidak bisa dia blokir terus. Kenapa? Karena kangen. Tidak bisa juga kalau blokirnya dia buka terus. Kenapa? Karena dia khawatir. Kalau dia buka blokirnya, maka kita yang akan gantian memblokir media sosial dia. Karena kalau kita yang blokir, dia tidak bisa ngintip-ngintip apapun yang kita posting. Contoh tuh, kalau di Instagram, kalau kita blokir duluan, maka kita yang bisa mengontrol. Kapanpun bisa kita buka, kita intip apapun yang dia posting, habis itu kita blokir lagi, tanpa dia tahu. Ya, kalau di Facebook mungkin agak sedikit lama ya, karena kalau habis membuka blokir, baru bisa memblokir lagi kan 3 hari kemudian. Tapi kalau di Instagram biasanya begitu. Orang memblokir, dia buka blokirnya mungkin 15 menit, setelah semua postingan dia lihat, dia bisa blokir langsung kembali. Jadi dia yang akan memegang kendali kalau dia yang memblokir duluan. Tetapi ketika dia buka tutup blokir tadi, itu menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam kegalauan yang besar. Dia berada pada titik balik dari merasa happy dengan perpisahan itu menjadi gelisah dengan adanya perpisahan itu. Yang kedua, kalau kemarin juga telepon dia blokir. Sekarang tiba-tiba dia menelpon kita, artinya blokirnya dia buka dulu. Ya, entah bertanya kabar, pokoknya apapun lah. Tentu kita jadi kaget kan, kok tiba-tiba telepon dan seterusnya. Walaupun setelah itu bisa jadi telepon kita dia blokir kembali. Ya. Nah, jadi orang yang galau itu ya selalu labil seperti itu. Tetapi itu adalah pertanda baik bahwa sudah mulai muncul keinginan besar di dalam hatinya untuk kembali, untuk menghubungi kita lagi. Artinya apa? Artinya bahwa rasa cinta di dalam hatinya itu sudah tidak bisa dia sembunyikan lagi. Ya, walaupun chatting habis itu dia blokir, walaupun telepon habis itu dia blokir, dia mau menghubungi kita, itu menunjukkan bahwa dia punya perhatian yang besar kepada kita. Dia perhatian, artinya dia masih mencintai. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, perhatian tadi, dia memberikan perhatian pada sesuatu yang istimewa, yang spesial bagi kita. Misal kita wisuda sarjana, ya, tiba-tiba dia memberikan ucapan selamat melalui WhatsApp atau apapun lah, ya. Atau ketika di hari ulang tahun kita, dia mengucapkan selamat ulang tahun dan seterusnya. Ya. Nah, walaupun belum ada ya kalimat dia mengatakan kangen, ingin kembali dan seterusnya belum. Tetapi ketika tanda-tanda ini kelihatan, artinya mantan sudah berada pada titik balik untuk kembali kepada kita. Berada pada titik balik dari berpisah ingin berbalik kepada kita. Jadi kalau sudah muncul 3 tanda-tanda ini, tidak akan lama lagi mantan akan berbalik ngejar-ngejar kita duluan. Nah, jadi yang sekarang yang perlu kita lakukan ya adalah memikirkan apakah betul mantan yang kita inginkan. Apakah mantan ini
memang yang terbaik untuk hidup kita selanjutnya? Apakah mantan ini memang yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita? Apakah dia cinta sejati kita atau bukan? Ya, itu yang perlu kita pikirkan dengan tenang ya. Agar apa? Kan mantan sudah pernah mengkhianati kita, sudah pernah memaksa untuk berpisah dengan kita ya. Jadi kalau memang kita mau menerima dia kembali, tentu harapannya tidak seperti kemarin-kemarin. Kembali, tetapi ada persoalan sedikit, maksa pisah lagi ya. Nah, maka ini perlu kita renungkan betul ya. Apakah yang terbaik dalam hidup kita itu kembali kepada mantan atau menerima dia ketika dia balik ngejar-ngejar kita lagi, ataukah yang terbaik mencari dan menemukan seseorang yang lebih baik daripada mantan ya. Nah, karena itu sangat baik kalau sekarang kita istikharah ya. Kita berdoa, kita bertanya kepada Allah, mana yang terbaik untuk hidup kita. Insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Ya, dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita kan, karena kita tidak pernah tahu mana yang betul-betul baik untuk kita dan mana yang bukan. Yang tahu misteri apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam kehidupan kita adalah Allah. Allah Maha tahu segalanya. Karena itu kita memohon petunjuk kepada Allah agar kita diberikan, dipersatukan dengan seseorang, dengan jodoh yang terbaik untuk kita, untuk hidup kita fid dunia wal akhirah. Ya, karena bisa jadi kita memang sangat mencintai mantan, tapi kan mantan ini belum tentu seseorang yang terbaik untuk hidup kita di masa yang akan datang. Apalagi mantan sudah punya pengalaman, pernah mengkhianati kita. Meski kita mencintai dia, tapi belum tentu mantan adalah yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu amat sangat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.